Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Muhammad, saya dari kelas 11 Multimedia, nomor absen 21. Kali ini saya akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut: sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. 3. Sikap toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi pada orang lain. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan dalam perusahaan. Para pengusaha yang lain tidak memperdulikan hak-hak buruh jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggar HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum, orang yang bertindak sewenang-wenang dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dapat menjadi contoh yang terbaik maksudnya menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM oleh masyarakat pada umumnya. 3. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan tidak memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidaksengajaan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat lumayan atau jabatan yang dimiliki. Apabila tersebut dibiarkan, akan tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Perusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. 5. Penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Terima kasih.